Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil azim. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa ngaji kitab hadis Riyadhus Shalihin ya. Sampai pada bab ikhlas wa ikhlarin niyah. Sebagaimana biasa, sebelum kita ngaji, marilah kita berdoa dan berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau dan kita mendapatkan ilmu yang penuh dengan barokah manfaat fid dunya wa dunya hatta akhir. Liridho illahi ta'ala billahi ta'ala bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jamil malaikatil muqarrabin wa syuhada'i wassalihin wal fuqaha wa ali kullin wa sahbi kullin wa tabi kullin wa ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanasalu bainahuma ila yaumiddin. Al-Fatihah. ثم إلى سائر الأولياء التسعة وسائر الأولياء في العرب والأعجم والأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين وجميع الشيخين ومشايخهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. آمين. ثم إلى روحي الشيخ العالم العلامة Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi mu'allif kitab Riyadhus Shalihin wa li walidayhi wa li masyayikhi wa li muslimin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana amin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina wa lal khadirina fi majlisina hadha. Ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai pada babul ikhlasi wa ikhlarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwalil barizati wal khafiyyati. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ma'murat. Dan kitab sing nyar-nyar kene tulisannya Kitabul Ma'murat.
utawi iku kitab tentang perintah. Babul ikhlasi utawi iki bab nerangaken ikhlas. Ini yang selalu ditanya orang, ikhlas itu gimana toh Gus? Jadi ngaji ben ngerti artine ikhlas. Babul ikhlasi utawi iki bab kang nerangake ikhlas. Wa ikhdharin niyati dan menghadirkan niat. Babul ikhlasi yaitu bab ikhlas, wa ikhdharin niyati dan menghadirkan niat, fi jami'il a'mali di dalam segala aktivitas atau segala perbuatan. Fi jami'il a'mali ing dalam sekabehane perbuatan atau di dalam semua aktivitas. Wal aqwali ucapan, termasuk ucapan dan ucapan al-barizati yang tampak, wal khafiyati dan yang tersembunyi ya. Ini bab pertama oleh Imam Nawawi yang disebutkan adalah ikhlas. Karena untuk mendefinisikan ikhlas sangat sulit, tapi ikhlas bisa dijabarkan ya. Qala Allah Ta'ala, qala wusdahu sapa Allah Ta'ala maha luhur Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru lan ora diperintah sapa alladzina illa angin liya'buduna supaya nyembah sapa alladzina Allah ing Gusti Allah. Wa ma umiru dan tidak diperintahkan ya, illa liya'budu kecuali supaya menyembah Allah kepada Allah, mukhlisina khalih murniake kabeh lahu maring Allah sapa adina ing agama, khunafa'a halih condong, wa yuqimu lan padha lakoni sapa alladzina as-sholata ing sholat, wa yutu lan padha menunaikan sapa alladzina, wa yutu lan padha aweh nek basa punane, wa yutu lan padha menunaikan sapa alladzina az-zakata ing zakat. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono iku dinul qayyimati yaiku agama kang jejer. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru padahal mereka hanya diperintah illa liya'budullaha illa liya'budu kecuali menyembah Allah kepada Allah mukhlisina dengan ikhlas ya. Lahuddin ya, dengan ikhlas semata-mata. Lahuddin yaitu karena agama hunafa'a itu yang condong. Wa yuqimus sholata dan melaksanakan sholat, wa yutuz zakata dan mengeluarkan zakat atau menaikkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Wa dzalika dan yang demikian itulah dinul qayyimah, yaitu agama yang lurus. Ini Allah menjelaskan di dalam
surat Al-Bayyinah. Karena apa? Di dalam ayat ini juga sudah ditulis oleh Allah di dalam kitab Taurat dan Injilnya ahli kitab, ya. Terus diulangi lagi oleh Allah di dalam Al-Quran, ya. Mereka ahli kitab tidak diperintahkan oleh Allah kecuali mengabdi kepada Allah, ya. Menunaikan agama Allah, dan memurnikan agama Allah dari kesyirikan. Mereka diperintahkan untuk tetap melaksanakan agama Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Mereka ahli kitab mengkufuri kitab mereka sendiri dan tidak mau melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak mau menjalankan agama yang lurus. Ini yang disampaikan oleh Allah di dalam Taurat, di dalam Injil, dan diulangi lagi disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya. Wa qala ta'ala, wa qala lan musdawu sapa ta'ala wa ta'ala, lan tanalul birra hatta yunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu, lan ora merkoleh sira kabeh al birra ing kebagusan, hatta tunfiqu sehingga nafakohake sira kabeh mimma saking barang tuhibuna kang padha seneng sira kabeh. Lan tanalu, kamu tidak akan memperoleh, kamu lan tanalu, kamu tidak akan memperoleh al-birra, yaitu kebajikan, kebagusan, hatta tunfiku, sebelum kamu menginfakkan, mimma, yaitu barang, tuhibbuna, yang kalian sukai atau kalian cintai. Jadi ini Allah berfirman, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, ya. Suruh duduk di atas, duduk di atas. Beda, coba lihat. Oh iya, ini di atas, ini di bawah. Balik. Jadi tahan baru, ya. Ini beda cetakan, punya saya kitab lama. Di situ ayat yang pertama, di sini ditaruh yang kedua. Ya. Tidak apa-apa, diartikan dulu sesuai dengan yang ada di kitab itu. Itu kan ada, tapi posisi ditaruh di yang kedua, yang ketiga, ya. Kalau di cetakan lama ini yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha, itu ya. Kalau apa tadi? Saya baca yang ini dulu. La yanala, orang merkoleh Allah ing Gusti Allah
daging binatang kurban, wala dimauha lan ora oleh kuman getihe binatang korban, walakin dan tetapi yanaluhu merkoleh sapa sira ing Allah apa at-taqwa ya kuman takwa minkum saking sira kabeh. La yanalallaha ya. Dan daging hewan kurban layanala lan ora merkoleh sira kabeh. Ini daging hewan kurban ya. Luhumuha ya. Apa luhumuha yaitu mang daging-daging binatang kurban, wala dimauha lan ora merkoleh sira kabeh dimauha yaitu mang getih-getih binatang kurban, walakin lan tetapine ya yanaluhu merkolehu ya ing Allah. Apa at-taqwa yaitu takwa minkum saking sira kabeh. Lan tanalul birra lan tanalu ora merkoleh sira kabeh al birra ing kebagusan hatta tunfiku sehingga nafaqahake sira kabeh mimma saking barang tuhibbuna kang seneng sapa sira kabeh. Nggih. Saya jelaskan dulu ini ayat per ayat. Pas. Coba. Itu tadi saya baca ada. Minta tanda ya. Nih, ini susunannya terbalik. Wama umiru kan satu. Kalau di sini ya lan tanalul birra. Oh ini dua. Oh ini nggak diada. Intufu ini berarti yang nggak ada nantanal biro ini. Ya wis kalau ini loh. Nah ini sering saya beli cetakan model-model Arab Saudi. Ini mesti ayatnya dipotong. Saya beli kitab-kitab syarahnya ya gitu. Terbitan kalau dari Arab mesti banyak yang dipotong. Saya pikir kemarin saya punya ini kitab lama punya saya yang ngaji zaman dulu. Saya sampul ulang kitabnya. Gak apa, hanya satu ayat yang tidak dituliskan itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Terus saya lanjutkan ini kul intufu ma fi sudurikum ya. Ada kan di situ? Kul ngucapo sira Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim wa qala ta'ala. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala. Kul ngucapo sira Muhammad intufu lamun padha nyamaraken sira kabeh merahasiakan. Kalau kalian merahasiakan ma ing barang fi sudurikum kang ing dalem pira-pira dodo sira kabeh antubduhu
Antu bedu utawa lahirake sira kabeh ing ma ya'lam monggo ngamirsani ing ma sapa Allahu Gusti Allah. Ya. Ini saya jelaskan satu persatu ayatnya dulu. Ya. Yang Al-Bayyinah tadi sudah. Terus kita lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu surat Ali Imran ayat 92. Ya. Nama tulis tambahannya di surat Ali Imran ya. Surat ketiga ayat 92. Kita ini tidak akan mendapatkan surganya Allah apabila kita ini tidak menafkahkan ya, mengeluarkan sebagian dari harta-harta yang kita cintai. Maksudnya di dalam ikhlas. Contohnya begini. Ketika bulan Ramadan terakhir menjadi tradisi di Jawa dan umumnya di Indonesia, kita selalu memberikan parsel, sarung, baju koko, ya, terus baju yang lain dan sebagainya. Ketika kita menggunakan baju untuk kepentingan sendiri, bajunya branded, ya. Sarungnya branded, semuanya branded yang kita pakai, sampai kopiah pun branded. Tetapi ketika kita memberikan itu kepada orang lain, cari ke satu toko yang grosiran, sarung 35.000. Terus baju koko 100.003. Dulu masih rada kismin saya sama istri ya gitu. Ke Sri Ratu boleh nih sing murah-murah gawe parselan. Sajane ya sebenarnya sudah tahu tentang ikhlas. Sebenarnya kalau memberikan parselan kepada orang lain tapi tidak sama dengan apa yang kita pakai, itu tidak dinilai oleh Allah. Kita menafakohkan atau menginfakkan sebagian harta yang kita cintai. Contohnya lagi ngetren Jumat berkah. Kalau makan minimal nasi padang, rawon, ya, dan sebagainya, menu-menu yang enak. Tapi ketika kita Jumat pagi bawa mobil kresekan besar, ya, berapa bungkus itu makanan, tapi makanannya isinya pecel. Lawe iwake peyek. Iwake peyek itu oleh Allah tidak dinilai ikhlas ketika kita beramal. Karena apa yang kita amalkan tidak sama dengan apa yang kita makan setiap hari. Itu dihitung oleh Allah nitip buang sampah. Terus terjadi gempa di tempat lain, kita diorganisir oleh teman-teman, oleh organisasi sosial, ya, keagamaan, kemasyarakatan untuk kirim baju-baju layak pakai. Itu tidak dinilai menginfakkan sebagian harta yang kita cintai. Kalau kita mau dapat pahala, ya kirimkan yang baju-baju yang kita cintai di dalam almari, dimasukkan ke dalam kardus. Nah, kalau mau kirim barang, nyumbang kepada orang yang terkena musibah gempa, jadi londrekno dhisik, setrika yang harus wangi baru dikirim. Seperti contohnya pada waktu terjadi gempa Lombok kemarin, saya dan teman-teman dapat baju dari mana-mana banyak sekali. Ya bagus-bagus, memang dari orang-orang kaya. Tapi saya bawa ke laundry dulu. Dan maunya teman-teman masih bersih ya dilebokno, kerdusi dikresekin, di kardus dikirim ke sana. Saya bilang kalau kita setuju, kita laundrykan dulu dalam keadaan bersih, wangi, kita kirim ke sana. Karena apa? Nanti kalau nggak kita bersihkan, nggak kita laundry, dinilai oleh Allah nitip buang sampah ke Lombok. Ya, paham? Contohnya ketika Ramadan, masak makanan banyak, minuman banyak, takjil banyak. Terus Isya datang, habis tarawih pulang.
ke rumah, kok masih banyak makanan, bungkusi. Anaknya suruh pergi sana, antar ke sana, antar ke sana, antar ke sana. Itu nggak dinilai menginfakkan sebagian dari harta yang kita miliki. Itu Allah tetap menghitung di dalam rapor, tulisannya adalah nitip buang sampah. Karena apa? Sejak siang itu tidak terlintas di dalam pikiran memberikan makanan pada si A dan si B. Karena kalau dibuang kan eman kata-katanya. Ya, ini contohnya ikhlas. Dan niatnya sodako ya dari siang pagi belanja untuk si A si B dimasakkan terus dikirim. Jangan mengirim makanan setelah pulang dari tarawih. Itu namanya bukan menginfakkan harta yang kita cintai. Nitip buang sampah. Karena kata-kata di dalam hati kita eman boleh gini sing ngentekno. Itu kan yang terjadi pada umumnya. Nah, makanya mau bilang ikhlas gimana ya gak bisa. Nah, maka Allah mengatakan, Allah berfirman ini, la yanalallaha, ya. Allah ya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini asbab nuzulnya begini. Di zaman dulu orang-orang jahiliyah di Arab, ya, itu setelah menyembelih binatang kurban, dagingnya itu dipotong-potong kecil, ada diiris-iris panjang lebar-lebar tapi tipis, nah, terus digantung-gantungkan di Ka'bah. Terus darahnya kurban itu menyembelih dioles-oleskan di Ka'bah. Dia menganggap daging kurban yang digantung-gantungkan ditempelkan di dinding Ka'bah, darahnya dioles-oleskan di dinding Ka'bah, mereka menganggap itulah yang paling disukai oleh Allah, paling diridhoi. Sebagian dari darahnya dimasak, terus dipotong-potong persis daging. Kalau orang Jawa namanya didih, dimakan. Padahal ada dagingnya, malah dagingnya nggak dimakan, yang didihnya dimakan. Makanya ini Allah menjelaskan yang seperti itu tidak akan sampai kepada Allah. Daging-daging kurban, darah-darah kurban, yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum, yaitu ketakwaan kalian. Allah mengatakan wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah wahai Muhammad. Nah, tadi kan yang perkara ikhlas. Di dalam hati ini Allah tahu. Jangankan Allah, kita sendiri kan tahu ngasihnya ikhlas apa enggak ikhlas. Makanya ketika Lebaran contohnya yang paling gampang kita jelaskan kan ketika Lebaran, banyak kan orang-orang itu tanya ke saya gini, Gus, saya ini memberikan parsel kepada pelanggan, itu termasuk sedekah apa bukan? Maunya disuruh nyatet sebagai sedekah, sebagai infak yunfikun. Kalau jenengan tujuannya apa? Beri parselan, ya, ada roti, ada gula, terus ada yang namanya minyak goreng. Itu bukan sedekah. Parsel itu adalah bagian dari marketing supaya menyenangkan pelanggan dan pelanggan ingin tetap kembali lagi. Terus kreseke tasnya ditulisi toko A, toko B. Nah, itu bukan dianggap sedekah karena itu parsel. Kalau sedekah tidak seperti itu. Terus sedekah kaos, tulisannya Lebah Laundry, gak dihitung sedekah, itu dihitung promo. Itu gak ikhlas berkono tulisannya Lebah Laundry, gak promo. Jadi itu dihitung promo, bukan dihitung sedekah. Dihitung sedekah ya wis, ini polos-polosan ditulisi hamba Allah pun tidak mau. Ya wis pokoknya ngomong teko bani sapa ngono kan. Nah,
Giliran ngasih parcel kepada pelanggan dan karyawan, dikai kaosnya ditulisi tokone, ditulisi usahanya, ternyata kaosnya saringan tahu. Tukune nang Jalan Panggung Surabaya, grosiran. Ya. Kalau ngasih sarung ke karyawannya ke orang lain, sarungnya ngelinting-ngelinting dari gawe pisan. Tapi kalau beli sendiri, beli BHS Tech yang 5.000 benang halus digawe, ya kan? Nah, ini tidak dihitung ikhlas oleh Allah. Makanya bab ikhlas kuangnya. Kemudian ditanyakan Mas Isa tadi, gimana bisa ikhlas Gus? Gak ngaji ya gak ngerti bagaimana bisa ikhlas. Apa yang kita sembunyikan di dalam hati ini Allah pun tahu. Tujuannya memang promo apa tujuannya sedekah, harus dibedakan ya. Nanti kalau jenengan punya usaha, ini bagian dari promo, ini bagian dari sedekah. Terus sedekah, contohnya gini, sedekah di hari Jumat. Saya tidak melarang, saya bangga melihat orang-orang banyak yang bersedekah. Tapi ditulisi komunitas sepeda ontel Malang Raya, Kediri Raya. Ya sedekah, ya sedekah. Itu kan? Itu yang menimbulkan kadang-kadang ketidakikhlasan kita. Karena ada embel-embelnya tadi gak ikhlas. Kira-kira sampai di sini dulu paham kan bab ikhlas? Ikhlas itu sebenarnya segala sesuatu itu dikemas dan dibingkai dengan kata-kata lillahi ta'ala. Jangan keliru. Lek keliru iso dadi lillahi ta'ala, bukan lillahi ta'ala. Ikhlas itu semuanya memandangnya karena Allah. Kalau semua karena Allah, artinya begini, ketika kita membantu seseorang karena Allah, ya, satu ketika orang yang kita bantu berseberangan dengan kita tidak memandang itu, kita memandangnya adalah Allah. Karena apa? Contohnya begini, dia punya anak dari kecil, kita bantu membayar SPP dan sebagainya, semua kebutuhannya ngerepoti kita. Satu ketika orang itu berseberangan dengan kita, terus kita ngomongnya begini, orang tidak tahu diuntung, ditolong dari dulu, masih gak tahu malu. Dulu katanya ditanya oleh Allah, ibadahmu, sedekahmu karena apa? Karena Allah, kan gitu. Lillahi ta'ala kan karena Allah ta'ala. Kalau karena Allah ta'ala ya memandangnya Allah, entah orang itu berseberangan sama kita dan sebagainya, sudah gak memandang amal, ya, gak keluar kata-kata marah. Maka pertanyaannya Mas Isa, Gus, untuk sampai kepada Kanjeng Nabi itu gimana? Ya kudunya qalbun salim, di dalam hati harus bersih dan sehat. Artinya tidak ada sedikit pun, walaupun setitik dirok sebesar atom, tidak ada kata-kata yang seperti itu kalau ingin berjumpa dengan Nabi. Latihan ikhlas angel. Contohnya saya di sini, terus pokoknya kula manut jenengan Gus, nopo terus ini dengan pulau manut. Nah, satu ketika berhadapan dengan orang yang menyakitkan hatinya, terus saya suruh pulau lagi tukang sing gaplek ini buat burung lo bantu sampean. Loh, jadi ini lillahi ta'ala bantu aku. Ketika ada yang berseberangan di situ nggak mau bantu, berarti kan nggak semuanya nggak memandang karena saya. Nah, seperti itu. Ya itu kira-kira ikhlas. Angel nggak belajar ikhlas? Angel. Makanya harus belajar dulu sebelum bicara ikhlas, sebelum praktek. Maka para sahabat dulu ketika turun ayat Quran itu nggak berani menghafal ayat berikutnya kalau belum memahami isi dan kandungannya ayat. Contohnya bab ikhlas ini. Ikhlas di dalam semua aktivitas, ya. Terus saya melihat orang katanya ikhlas. Loh, jadi ini sampean ikhlas, tapi saya kok tolong kok wong sing api-api karo sampean.
Kalau orang yang sudah baik sama kita, kita tolong, itu nggak ada nilainya. Yang ada nilainya ketika kita menolong seseorang, orang yang selalu menyakitkan hati kita, kita tolong. Sampai orangnya terbuka mata hatinya dan sadar, itulah yang kita mendapatkan pahala. Kalau saya sedekah ke sampean-sampean percuma kalau nilai ini, kok sapi manut nurut ya. Sedekah wong sing biasa ngrasani, ngelokno menyek, itu harus disedekahi terus sampai hatinya luluh, itu yang ada manfaatnya. Paham ya kira-kira? Kalau gitu kita lanjutkan. Wa an amiril mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab. Wa an amiril mu'minina utawi hadisnya kacerita saking amirul mukminin. Amirul mukminin yaitu pimpinannya orang mukmin. Abi Hafsin itu Abi Hafs Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, yaitu bin Nufail bin Abdul Uzza bin Royah bin Abdullah bin Qorti bin Rizah bin Qorti bin Rizah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Hadawi radhiyallahu anhu qala radhiyallahu ridhoni sapa Allah anhu saking Amirul Mukminin Nabi Hafsin Umar bin Khattab. Qala matur sapa Umar, sami itu krungu sapa ingsun, ya saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah, innamal a'malu binniyati, innamal a'malu sesungguhnya al-a'malu utawi pira-pira amal, innama setuhune al-a'malu pira-pira utawi pira-pira amal iku bin niyati tergantung niatnya, ya. Innamal a'malu sesungguhnya beberapa amal atau amal-amal bin niyati tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, wa innama dan sesungguhnya likulli imri'in setiap orang mendapatkan manawa apa yang diniatkan. Wa innama likulli imri'in sesungguhnya setiap orang imri'in mendapatkan apa nawa yang diniatkan. Jadi setiap orang mendapatkan pahala apa saja yang diniatkan. Faman mongko tawi sabane wong kanat ana sapa wong ana iku hijratuhu hijrah wong. Nah ini kata-kata hijrah. Ini yang lagi ngetren hijrah. Kadang-kadang saya pikir apa maksudnya kata-kata hijrah, ya. Ini pahami kata-kata hijrah. Faman kana barang siapa hijratuhu hijrah ilallahi kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya Allah, fa hijratuhu mongko hijrah wong ilallahi kepada Allah wa rasulihi lan rasulnya Allah, fa hijratuhu maka hijrahnya ilallahi kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya Allah. Famangkana dan barang siapa hijratuhu hijrahnya li dunia karena dunia, yusibuha yang digapai, yang ingin digapainya, awim rohatin atau karena perempuan, yang kifuha
yang ingin dinikahinya, ya. Fa hijratuhu, maka hijrahnya ila ma hajara ilaihi, lama kepada apa? Hajara, yang dituju ilaihi padanya. Jadi hijrahnya itu tergantung apa yang diniatkan. Ini asbabul wurud. Ya. Kalau Quran namanya asbabul nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud. Jadi Umar bin Khattab ini ketika khutbah di Masjid Nabawi mengatakan, "Sami itu Rasulullah SAW." Nah, asbabul wurudnya ketika itu ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, dia ingin menikahi perempuan. "Ya Rasul, saya ingin menikah. Menikah dengan siapa?" "Ini yang mau saya nikahi ini anaknya bangsawan." Nah, kata Nabi, kalau kamu menikahi karena kebangsawanannya, maka satu ketika kamu akan dihancurkan juga karena kebangsawanannya. Terus yang satu ditanya, "Saya juga mau nikah ya Rasul, kamu mau nikah sama siapa?" "Yang saya nikahi ini anaknya orang yang paling kaya di kampung saya. Kalau kamu menikah karena kekayaan, maka satu ketika kamu akan dihancurkan oleh kekayaan itu sendiri." "Kalau saya juga mau nikah ya Rasul, nikah sama siapa?" "Ini orang yang paling cantik di kampungnya. Ini kembang desa kalau di sini. Kalau kamu nikahnya karena kecantikannya, maka satu ketika kamu akan dihancurkan oleh kecantikannya." Nih makanya Nabi dawuhnya seperti itu. Kemudian laki-laki yang pertama tadi tanya, "Itu lalu gimana ya Rasul nikah yang baik itu?" Nabi mengatakan, "Ya ma'syaros syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, kalau kamu sudah mampu, sudah cukup, mampu beri nafkah, maka nikahlah. Bagaimana nikah? Nikah yang pertama adalah lidiniha, nikahilah karena agamanya. Yang kedua li jamaliha, karena kecantikan atau ketampanannya. Yang berikutnya adalah li maliha, karena hartanya. Kenapa lidiniha lebih awal disampaikan? Ya walaupun cantik, walaupun jelek, kalau agamanya kosong, itu gampang menggok. Ya memang betul apa yang disampaikan Nabi. Orang selingkuh zaman sekarang nggak perlu datang ke tempatnya. Kadang geletak sebelah bojone ngono jawab WA-ne pacare. Ini kan selingkuh zaman now. Makanya yang disindir oleh Nabi, lidiniha harus dulu karena agamanya. Baru yang kedua karena kecantikannya. Dan di bojo gak ayu. Boleh orang undangan mantenan, sunatan gak digowo bojone. Sing diajak mesti sekretaris kantor, sing SC digowo. Kan itu sudah jadi pemandangan setiap hari. Tak takoki. Iku apa gak tau gowo bojone. Kok mesti sekretaris? Oh, bojone gak pate ayu Mas, malah digowo nang ndi ku sekretaris. Nah, limaniha, karena harta itu termasuk sekarang kan, cari istri yang mandiri, kerja dan sebagainya, termasuk limaniha. Di bojomu lutu karo apa-apa, kono ditawak percaya lah. Ya. Ini sudah dijelaskan oleh Nabi di zaman dulu ketika ada para pemuda mendatangi Nabi bertanya. Makanya Nabi menjelaskan kepada para pemuda itu,
innamal a'malu binniyat. Sebenarnya kata-kata innamal a'malu binniyat itu dulu kepada para pemuda, akhirnya bisa melebar kemana-mana. Segala sesuatu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawaa, segala sesuatu tergantung apa yang diniatkan dari awal. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, kalau niatnya karena Allah, ngaji juga karena Allah, semuanya karena Allah, maka fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, dihitunglah hijrahnya dia karena Allah dan Rasulnya. Ada orang masuk Islam jadi mu'alaf karena pernikahan, itu kan bukan karena Allah. Wa hijratuhu awi imra'atin yang dihuha, ya kan? Hijrahnya karena perempuan yang ingin dinikahi. Kalau waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, ya dapatnya dunia. Seperti kita bulan Ramadan promo, ya promo, jangan dinilai sedekah, itu promo. Lidunya yusibuha, dunia yang ingin digapai, ya dari promonya. Awi proatin yang kiba, ya fa hijratu ila ma hajara ilaihi, apa yang kita hijrahkan itu tergantung apa yang kita niatkan dari awal. Muttafaqun ala sahihatihi, muttafaqun yaiku wis nyepakati ala sahihatihi ala sihhatihi ing atase kesahihane hadis, ya. Wa rawalan riwayatan hadis sapa imam al-muhaddisina, yaitu dua imam ahli hadis, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah, yaitu Imam Bukhari. Badil Ju'fi Al-Bukhari wa Abul Husaini Muslim bin Al-Hajjaji bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi kitabihima di dalam kitab kedua imam hadis, al-lagaini huma, keduanya yang termaktub di dalam keduanya, as-sahhu yang paling sahih, al-kutubil musannafati, yaitu kitab-kitab yang dikarang oleh ulama, ya. Hadis ini ada di dalam hadisnya Sahih Bukhari, juga ada di hadisnya Sahih Muslim. Hadis berikutnya wa an ummil mukminina, tawi hadis kacerita saking ummil mukminin, yaitu Mang Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ustadz, qala dawuh sapa Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ustadz sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabzu Yagzu, yaitu pasukan perang, Yagzu Jaisun, Yagzu pasukan perang, Jaisul Ka'bati, yaitu menyerang Ka'bah. Fa'idha kanu, ketika mereka berada Bibaida'a, ada di tempat yang lapang, minal ardi, dari tanah, yukshafu, maka dibenamkan
utawa diblesno bi awalihim yang pertama wa akhirihim dan yang terakhir. Nabi menjelaskan yang jaisul Ka'bati, ada sebuah pasukan perang yang menyerang Ka'bah. Faidza kanu, ketika mereka berada di baidahi, di dalam tanah, ya berada di tanah luas minal ardi, dari tanah. Yuhsafu maka dibenamkan mereka bi awalihim, dari mereka yang pertama datang, wa akhirihim dan yang terakhir. Qalat, berkata Aisyah, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yuhsafu bi awalihim, kaifa bagaimana yuhsafu dibenamkan bi awalihim, dari yang awal, wa akhirihim sampai yang akhir, wa fihim dan di tengah-tengah mereka, aswaqohum yaitu pasar, waman laisa minhum dan ada waman dan orang laisa bukan minhum golongan mereka. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mereka dibenamkan di awalihim wa akhirihim, dari yang pertama sampai yang terakhir, sedangkan wa fihim aswaquhum dan di tengah-tengahnya ada pasar, waman laisa minhum dan juga ada orang-orang yang bukan dari mereka. Qala mongkon jawab sapa Kanjeng Nabi, yuksafu bi awalihim wa akhirihim. Yuksafu maka dibenamkan bi awalihim dari yang awal, wa akhirihim dari yang akhir. Tsumma yub'atsuna, kemudian mereka dibangkitkan dari kubur, ala niyatihim, sesuai dengan niat mereka, sesuai dengan niat mereka ketika mereka datang ke pasar. Contohnya begini maksudnya Nabi, seperti kita datang ke mall, tiba-tiba mallnya runtuh karena gempa atau karena yang lain. Di situ kan ada orang yang beriman kepada Allah, juga ada orang yang tidak beriman. Ada yang datang karena ingin membelikan makanan untuk anak istrinya, ya, berikan susu, niatnya ibadah. Ada yang karena ingin janjian dengan pacarnya, dengan yang lain, ya, tujuannya maksiat. Maka kata Nabi, nanti mereka dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, pas delalah nang mall itu pas karaoke, mulai ambruk mati, dibangkitkan dari kubur ya nyekel mik langsung tarik sis semongko. Itu sesuai dengan yang diniatkan. Makanya hati-hati nang mall, ambil sholawat, mulai ambruk, ini pas dibangkitkan ya langsung astagfirullahaladzim sallallahu alaihi wasallam. Kalau pas ambruk mulai delalah pas karaoke. Maka ini yang diceritakan oleh Nabi. Muttafaqun alaih, ya. Kata-kata muttafaqun alaih sudah dijelaskan di pertama. Berarti hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadza lafzul Bukhari. Hadza hadis itu lafzul Bukhari, redaksinya Imam Bukhari.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, wa an Aisyah, dan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ajak ke atas saja. Si Anda cilik pernah diberek. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, hadis cerita saking Aisyah radhiyallahu anha, qalat, matur sapa Sayyidah Aisyah, qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata, ora ana hijrah badal fathi, sause pembebasan kota Makkah. Jadi tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan atau penaklukan kota Makkah. Dan saya ini kamu nggak istilah hijrah ya apa kamu hijrah? Setelah kota Makkah ditaklukkan oleh kaum muslimin, kata-kata yang ada bukan hijrah lagi tapi tubuh. Jadi taubatan, tobat. Nah kalau tadinya wong elek, ya, pengedar narkoba, akhirnya jadi orang baik, namanya bukan hijrah, namanya adalah tobat. Tadinya artis senengane tampil pakai mini-mini buka aurat, akhirnya tobat, nutupi aurat, tampil jadi artis, artinya artis yang religi terus ya. Gak mau yang hot-hot, itu namanya bukan hijrah, itu namanya tobat. Akhirnya kan maknanya digeser lagi gitu loh. Setelah Nabi pindah ke Makkah, digeser lagi hijrah. Hijrah itu apa sih kalau di hijrah kan pindah dari satu tempat ke tempat lain. Terus sama dengan kita kalau punya paketan internet di satu operator, tadinya 20 giga, terus merasa 20 giga itu nggak cukup, dinaikkan atau diturunkan. Yang nggak cukup berarti dinaikkan, namanya kan dimigrasi. Kalau kebanyakan eman-eman kakean diturunkan, ya namanya dimigrasi. Kalau perbuatan kita ya bukan hijrah, ya tobat. Makanya hati-hati kalau menggunakan istilah yang tadinya sudah ditetapkan oleh Allah dan Nabi, digeser lagi. Ya awalnya sopo sing gawe istilah ujug-ujug muncul hijrah. Ini kalau kita ngaji hadis ini, kan setelah dibebaskan atau ditaklukkannya kota Makkah sudah tidak ada lagi kata-kata hijrah. Lek sampean biyane wong elek dadi apik dudu hijrah, jenenge tobat. Gus, saya dulu rentenir, sekarang jadi tobat saja, kan tobat. Saya dulu pengedar narkoba, sekarang sudah ampun, gak mau lagi karena sudah tahu dosa. Namanya bukan hijrah, itu namanya tobat. Tobat itu artinya kembali dari satu tempat ke tempat lain, dari sesuatu ke sesuatu yang lain, namanya tobat. Tabayatubu taubatan, ya, bukan hijrah. Hati-hati ya kalau bikin istilah. La hijrata ora hijrah ba'dal fathi, ya, setelah pembebasan atau penaklukan kota Makkah. Walakin nan tetapi ini jihadun, yaitu jihad, wa niyatun, dan niat. Yang ada tinggal jihad dan niatnya. Ya kita kan di sini mayoritas muslim kok ate hijrah. Kalau karo minyak sing liyane wong api-api sing hijrah dhewe. Kalau dari Jawa ke luar Jawa dulu kan namanya transmigrasi, padha karo hijrah. Wa idastum firtum
Wa idza stumtum mongkon lan nalikane Faidah stumfirtum ketika kalian diminta berangkat, fangfiru maka berangkatlah. Gimana mau hijrah? Bukannya Allahu Akbar tak berangkat. Delok jam aja suwe waktune kan gitu. Muttafaqun alaih. Wa maknahu dan maknanya hadis ini la hijrata tidak ada lagi hijrah min Makkah dari kota Makkah li'annaha karena Makkah sorot sudah menjadi daro islamin yaitu negara Islam ya. Ini Nabi yang menegaskan kalau kata-kata hijrah setelah Makkah menjadi negara atau kota yang Islami. Contohnya begini, dalam satu kampung itu dari zaman Belanda sampai sekarang lokalisasi. Terus kampungnya memang sama tuku. Jadi Islamic Center itu jadi gini hijrah ke bangunnya lokalisasi jadi pusat kegiatan agama Islam. Lek sampean dhewe teko nakal dadi apik dudu hijrah jenenge tobat. Hati-hati yang mengikuti medsos. Kadang-kadang nanti kita merendahkan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah ya. Yang tadinya enggak berjilbab jadi jilbaban terus istilahnya hijrah. Ini Nabi sendiri yang sudah mengatakan bukan hijrah. Berarti tinggal jihad memerangi hawa nafsu yang tadinya suka tidak menutup aurat akhirnya jadi menutup aurat. Wa Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansori, hadis dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansori radhiyallahu anhu maqala berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna ketika kami ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin di dalam sebuah peperangan ya. Faqala beliau berkata, maka beliau bersabda, inna bil madinati sesungguhnya kota Madinah ini ya, lari jalan ya, ada beberapa laki-laki masirtum yang tidak masirtum masiron yang tidak kalian menempuh perjalanan. Jadi di kota Madinah ini inna bil madinati sesungguhnya di kota Madinah ini la rojulan ada beberapa laki-laki masirtum yang tidak mengikuti masirtum maisaron yaitu satu perjalanan. Ada laki-laki yang tidak mengikuti perjalanan ya, ikut maksudnya ya ikut berhijrah. Wala qata'tum dan tidak menyeberang kalian. Wa aidian yaitu lembah yang tidak ikut berjalan ya, dan menyeberangi lembah. Wadian yaitu lembah. Illa kanu melainkan mereka ma'akum bersama kalian habasahum yaitu mereka terhalang al-maradu yaitu sakit. Jadi ada orang yang tidak bisa kemana-mana ya, nggak bisa ikut ngaji, nggak bisa ikut jihad ya, nggak bisa ikut mensiarkan agama Allah ya, bersama kalian habasahum yaitu mereka terhalang apa? Al-maradu yaitu sakit. Wa fi riwayatin dan di dalam satu riwayat ila saroku ya, melainkan
mendapatkan seperti kalian fil ajri, di dalam pahalanya. Walaupun dia tidak bisa mengikuti kalian pergi kemana-mana mensiarkan agama Allah dan berjihad, tapi dia juga mendapatkan pahala sebagaimana yang kalian dapatkan. Apa contohnya? Saya nggak bisa ikut ini, tapi bantu, ya, makanannya dari dia, minumannya dari dia. Daripada melok ngaji, boleh menguarap dewe, ya, ada pengajian besar, haulnya apa siapa, gitu kan? Mau anggon ngarep dewe. Tapi kalau bawa kerdus di sini, aqua, makanan, ya. Sama dengan saya gini, pertama pulang ke sini, sholat malah jadi imam, jadi khotib. Loh, kotaan dibagi kotaan. Kita kan kaget karena nggak tahu adanya di sini. Nah, ternyata apa? Ya nanti kalau lagi ya harus membawa makanan minuman, dibawa ke musola, bawa ke masjid. Gak kita ke masjid gak bawa apa-apa, pulang bawa apa-apa. Nih kan nggak ada. Kita kan nggak terhalang sakit, nggak terhalang apa-apa ini. Rawahu Muslim, yaitu diriwayatkan oleh Muslim. Rawahu sinawatan dari hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa rawahul Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala. Berkata siapa Anas? Rojana, kami kembali min ghazwati, dari perang Tabuka, yaitu perang Tabuk. Kami kembali dari perang Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda Nabi, inna aqwaman, sesungguhnya ada beberapa kaum, khalfana, yang kita tinggalkan, bil Madinati, di kota Madinah, masalahna, tiada kita menempuh, Syibban, yaitu lereng. Ada orang yang kita tinggalkan, tidak mengikuti perjalanan kita, Syibban, yaitu lereng gunung, walawadian, dan bukit-bukit. Illa wa'ahum ma'ana, melainkan wa'ahum, mereka, ma'ana, menyertai kita. Hasabahum, maka terhalanglah mereka. Apa terhalangnya? Al-udru, yaitu karena uzur, ya. Wa an Abi Yazid, dan iki hadis katrito saking Abi Yazid, Mahni bin Yazid bin Nasi radhiyallahu anhu, wa huwa, utawi kumawong, wa abuhu, wa huwa Abi Yazid, wa huwa lantai Abi Yazid, wa abuhu, lan bapahe, wajatuhu, dan kakeknya, wasohabiyuna, dan termasuk golongan sahabat. Jadi yang diceritakan tadi namanya Abu Yazid, bapaknya Abu Yazid, dan kakeknya Abu Yazid. Mereka adalah tergolong sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu apa sih? Orang yang bisa dikategorikan sahabat Nabi. Yang bisa dikategorikan sahabat Nabi adalah orang yang pernah berjumpa Nabi ketika masih hidup. Kedua, orang itu beriman kepada Nabi ketika Nabi masih hidup. Sampai akhir hayatnya orang itu pun masih beriman kepada Nabi dan kepada Allah. Ini disebut sahabat. Ada orang yang beriman, ada orang yang hidup semasa Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi dia juga beriman kepada Nabi dan kepada Allah.
bukan dikategorikan sahabat, namanya Uwais Al-Qarni. Ya. Itu nanti kalau ketemu sahabat Uwais Al-Qarni, dia tidak, ulama mengatakan itu bukan golongan daripada sahabat, hanya umatnya Kanjeng Nabi, karena tidak pernah berjumpa kepada Nabi ketika hidup. Karena apa? Ketika Uwais berangkat dari negaranya, dari Yaman, sampailah kepada Madinah, sampai di rumahnya Nabi, dan pada waktu itu Nabi sudah wafat. Ya. Tapi Nabi pun juga pernah menceritakan tentang sahabat Uwais Al-Qarni.